Visualisasi siklus akuntansi pemerintah pusat. Pendahuluan, akuntansi pemerintah pusat adalah sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah pusat seperti kementerian atau lembaga untuk memastikan penggunaan uang negara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dan peran. Tujuan menyajikan informasi keuangan APBN yang jujur, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan, mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran, peran dalam transparansi. APBN mencatat dan melaporkan setiap penggunaan APBN secara jelas, membuka informasi keuangan kepada publik, mencegah penyimpangan lewat laporan yang dapat diaudit. Mengapa akrual penting pada pemerintah pusat? Karena memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap. Tidak hanya saat kas keluar atau masuk, mencatat aset, utang, dan kewajiban sehingga kondisi keuangan negara lebih jelas, membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN. Identifikasi dan pencatatan transaksi, analisis transaksi. Ini adalah proses menentukan bagaimana suatu transaksi memengaruhi okakun dalam persamaan akuntansi. Aset kewajiban tambah ekuitas. Identifikasi adalah proses awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau kejadian yang dialami perusahaan dapat diakui dan dicatat sebagai transaksi keuangan. Identifikasi gaji karyawan melibatkan pengumpulan data kehadiran, tunjangan, dan jam lembur untuk menghitung gaji kotor. Identifikasi pendapatan negara berasal dari pajak PPh, PPN, PBB, bea masuk, dan lain-lain, PNBP biaya layanan, denda, sewa BMN, hasil pengelolaan kekayaan negara, hibah bantuan dari dalam atau luar negeri. Identifikasi belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah atau sekolah, lembaga untuk membeli atau membangun aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contoh jenis belanja modal peralatan dan mesin, misalnya komputer, printer, mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan atau irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, MUB lahir, perangkat lab, dan lain-lain. Penjurnalan akrual dan kas portal mencatat transaksi saat terjadi. Terlepas dari waktu pembayaran kas, metode kas mencatat transaksi hanya saat kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Content Journal. Posting ke buku besar, posting BB. Proses memindahkan dan merangkum transaksi harian ke saldo tiap akun sebagai dasar penyusunan laporan. Content Journal. Penyusunan neraca saldo, neraca lajur. Ringkasan kerja yang menggabungkan saldo akun dan penyesuaian untuk memudahkan pengecekan dan penyusunan laporan keuangan. Content Journal. LKPP, laporan realisasi anggaran ikhtisar anggaran vs realisasi kas pendapatan dan belanja. Berbasis kas untuk menunjukkan surplus atau defisit anggaran, neraca menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu aset, kewajiban, dan ekuitas berbasis akrual. Laporan operasional menggambarkan kinerja ekonomi melalui pendapatan dan beban akrual untuk
menghasilkan surplus atau defisit operasional. Laporan perubahan ekuitas LPI menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas bersih akibat kinerja operasional, penyesuaian, dan transaksi lainnya. Laporan arus kas LAK, informasi arus kas masuk dan keluar. Diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih LPSAL menjelaskan perubahan SAL, yaitu akumulasi sisa kas dari Tehenten. Sebelumnya, catatan atas laporan keuangan KOK, penjelasan detail, kebijakan akuntansi, dan rincian yang mendukung angka dalam seluruh laporan keuangan. Content Journal. Contoh studi kasus mini, pemerintahan pusat, judul keterlambatan. Penyaluran dana alokasi khusus ke daerah, studi kasus mini ringkas, masalah penyaluran. Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat ke daerah terlambat karena data laporan. Penggunaan dana tahun sebelumnya tidak cocok, dampak. Proyek renovasi sekolah tertunda, kontraktor menunggu kepastian dana, masyarakat protes karena pembangunan lambat. Cara penyelesaian ringkas, verifikasi data bersama, pemerintah pusat dan daerah membentuk tim untuk mencocokkan data secara cepat, gunakan sistem pelaporan digital, aplikasi terintegrasi untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat validasi, penyaluran dana bertahap, dicairkan sebagian dulu agar proyek bisa mulai audit. Singkat, pemerintah pusat melakukan audit ringan untuk memastikan laporan akurat, koordinasi rutin, menetapkan SOP dan rapat koordinasi bulanan agar tidak terulang. Hasil, dana tersalurkan, proyek berjalan, dan koordinasi Peramembek. Ringkasan proses, akuntansi pemerintah pusat mencatat transaksi APBN berbasis akrual, merekonsiliasi data, menyusun laporan keuangan, lalu menyerahkannya untuk diaudit BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi, prinsip definisi singkat pentingnya manfaat utama kuntabilitas. Pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan APBN. Mencegah korupsi dan menciptakan tata kelola yang baik, good governance. Memastikan dana rakyat digunakan sesuai tujuan dan memberikan hasil. Transparansi. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi publik terhadap proses pengambilan keputusan dan laporan keuangan. Meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi, memungkinkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga legislatif, sehingga meminimalkan penyimpangan. Daftar Pustaka. Terima kasih.